Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai outside micrometer atau yang biasa juga disebut dengan micrometer screw. Pembahasan yang akan kita lakukan meliputi dari penjelasan bagian-bagiannya, kemudian juga cara penggunaan micrometer screw ini. Outside micrometer ataupun micrometer screw adalah alat yang presisi di mana micrometer ini digunakan untuk mengukur diameter luar suatu benda. Ketelitian untuk alat ukur ini yaitu 0,01. Biasanya outside micrometer ini dipasangkan dengan yang namanya stand micrometer untuk mempermudah ketika kita melakukan pengukuran. Mikrometer di sini itu tidak hanya satu ukuran saja, akan tetapi ada beberapa ukuran, ya, di mana ukuran ini digunakan untuk mempermudah ketika kita melakukan pengukuran pada benda-benda dengan ukuran tertentu. Misalnya, di sini ada range mikrometer tertulis 25 sampai 50 mm. Di sini juga ada mikrometer yang tertulis 50 sampai 75 mm. Nah, yang saya pasangkan di stand ini dia ukurannya 75 sampai dengan 100. Ada satu lagi nih mikrometer dengan ukuran 0 sampai 25 mm. Walaupun ini berbeda range-nya, akan tetapi untuk ketelitiannya sama, yaitu 0,01 mm. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bagian-bagian dari outside micrometer ini. Yang pertama adalah frame, ya. Ini micrometer frame, ya, yang bentuknya U seperti ini, ya. Kalau yang di sini bentuknya seperti ini, agak setengah lingkaran, ya. Frame ini fungsinya sebagai rangka untuk meletakkan komponen mikrometer, juga sebagai pegangan terhadap mikrometer itu sendiri, ya. Seperti ini juga di stand, ya. Kemudian yang kedua, anvil, ya, ini anvil yang kecil ini. Ini adalah batang kecil yang terletak di ujung frame, sifatnya tetap, dia tidak bisa bergerak, ya. Fungsinya adalah sebagai penahan terhadap benda yang akan kita ukur nanti. Selanjutnya adalah spindle. Nih, fungsinya sama sebagai penahan, tapi penahan spindle ini adalah penahan yang bisa kita gerakkan untuk menyesuaikan dari diameter dari benda yang akan kita ukur. Selanjutnya adalah sleeve, ya. Fungsi dari sleeve itu sendiri yaitu digunakan untuk tempat skala utama, sehingga nantinya kita bisa membaca hasil pengukuran. Yang selanjutnya adalah timbel, ya. Nah, ini timbel, ini yang saya pegang, yang bisa diputar ini adalah timbel, ya. Fungsinya untuk menggerakkan spindle, ya, yang nantinya spindle akan menyesuaikan benda yang akan kita ukur. Nah, pada timbel ini juga terdapat skala, ya. Ini yang bisa kita katakan juga namanya adalah skala timbel. Jadi ini adalah bisa juga skala utama atau skala pada sleeve. Kemudian ini adalah skala timbel, ya. Untuk skala timbel itu sendiri, nih setiap stripnya, ya, ini mempunyai nilai 0,01, ya. Kalau yang sleeve di sini, yang atas, yang di atas, ini ada garis tengah ini, ya. Ini yang garisnya horizontal, yang di atasnya ini nilainya adalah 1 mili, ya. Yang di bawahnya ini, antar strip ini, yang di bawahnya ini adalah 0,5 mili. Jadi seperti itu. Bagian selanjutnya adalah ratchet, ya. Ini ratchet yang saya pegang ini, yang bisa diputarkan. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ini untuk menyamakan kekuatan putar dari setiap orang.
Jadi setelah kita menempatkan di sini benda yang akan kita ukur, ketika akan sampai spindle-nya, maka kita menggunakan ratchet ini ya, dengan 3 kali klik. Kemudian selanjutnya adalah lock ya, ini lock di sini. Lock di sini berfungsi untuk menghentikan pergerakan spindle dan juga timbel ya, agar hasil pengukuran tidak berubah pada saat kita mengangkat ataupun kita akan membaca dari hasil pengukuran yang sudah dilakukan. Untuk mikrometer dengan range 0 sampai 25 seperti ini ya, ini biasanya tidak disertai dengan calibration rod ya, atau batang kalibrasi yang bentuknya seperti ini ya, seperti ini. Ini adalah batang kalibrasi ataupun calibration rod ya, yang digunakan untuk mengkalibrasi alat ukur ini. Apa sih kalibrasi itu? Jadi kalibrasi adalah menyetel kembali alat ukur ke posisi 0 sebelum dia digunakan untuk pengukuran. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat ataupun presisi. Untuk selanjutnya kita akan melakukan kalibrasi pada offset mikrometer ini. Seperti yang sudah tadi saya katakan, bahwasanya kalibrasi itu adalah sangat penting ya dilakukan sebelum kita melakukan pengukuran. Kalibrasi untuk range yang 0 sampai 25. Yang pertama adalah ini ketika ini sudah hampir sampai ya di anvil, spindle sudah akan bertemu dengan anvil, maka kita akan menggunakan ratchet. Ya, kita akan menggunakan ratchet memutarnya sampai bunyi klik 3 kali ya. 1 2 3. Nah, setelah itu kita lock. Nah, pada skala timbel di sini ya, atau ini yang di sini ya. Ini di sini angka 0, di sini skala timbel 0, ini tidak bertemu ya antara garis ini ya dan garis 0 ini. Maka dari itu kita akan melakukan kalibrasi dengan memutar sleeve ya, ini sleeve. Nah, ini ada lubang di sini ya. Di paket mikrometernya juga sudah terdapat kunci seperti ini yang digunakan untuk memutar sleeve, sehingga nanti pada sleeve di sini dia akan tepat di posisi 0 ya. Ini belum nih, ini yang sleeve dan ini yang 0, ini masih belum bertemu atau belum pas. Nah, kita coba putar ya. Karena sleeve-nya berada di atas, maka kita harus menariknya ke bawah ya, seperti ini ya, ini seperti ini. Kemudian kita tarik ya. Nah, kita tarik ke bawah, akan jadi lurus antara sleeve dan angka 0 ya. Nah, ini yang dinamakan dengan kalibrasi pada alat ukur outside mikrometer atau mikrometer screw. Nah, setelah sudah sama ataupun bertemu seperti ini ya, kita lepaskan lock ya. Kemudian alat ini siap untuk digunakan. Nah, kita akan mencoba melakukan pengukuran pada sebuah benda kerja ya, yang ini di sini ya. Kita akan coba mengukur diameter luarnya dengan menggunakan outside mikrometer ini. Sebelum kita melakukan pengukuran, yang harus kita lakukan adalah melakukan ataupun mengkalibrasi outside mikrometer ini supaya hasil dari pengukuran nanti akurat. Nah, caranya adalah seperti yang di awal video tadi, ini ya, antara skala timbel dengan skala yang utama ini sudah tepat ya, sudah pas. Nah, maka dari itu alat ukur sudah siap untuk digunakan untuk mengukur benda kerja.
Karena kita menggunakan diameter benda ukur yang segini, maka kita menggunakan mikrometer dengan range 0 sampai dengan 25. Karena diameter benda ini berada di antara 0 sampai dengan 25. Ketika kita menggunakan yang 50 sampai 75 ataupun 25 sampai dengan 50, dia tidak akan bisa membaca karena diameternya ini segini. Kita tempatkan di sini ya, diluruskan posisinya antara spindle dan sleeve dengan benda yang akan kita ukur. Ketika sudah akan menjepit dari benda tersebut, kita menggunakan ratchet sampai berbunyi 3 kali. 1, 2, 3, lock. Nah, setelah kita lock, maka kita akan melakukan pembacaan dari hasil pengukuran. Ya, seperti ini. Nah, cara pembacaannya adalah skala utama dulu kita lihat ya, yang di atas garis horizontal ini, yang di atas ini satu stripnya adalah 1 mm. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini 15, 16, 17. Nah, kita tulis terlebih dahulu 17. Ya. Kemudian kita lihat skala yang berada pada garis yang horizontal ini. Ya. Garis horizontal yang sini kita lihat. Nah, ketika dia sudah melewati di salah satu strip, misalkan di sini ya, misalkan di sini, maka kita tambahkan 0,5 mm. Akan tetapi ketika dia belum melewati dari garis yang di bawah sini atau garis strip sini, katakanlah ini 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Jadi seperti itu. Nah, otomatis ketika penunjukan di sini yang bawah ini akan terlihat, maka kita tambahkan 0,5. Akan tetapi ketika kita belum bisa melihat bahwasanya yang di bawah ini belum melewati, maka kita hitung itu tidak kita tambahkan 0,5 mili. Nah, ini skala utamanya 17 ya. Kemudian dari skala timbelnya ini 30, di bawahnya 30 adalah 29. Maka ya bisa kita katakan 29 di skala timbel ini, karena satu stripnya adalah 0,01, maka hasilnya adalah 0,29. Jadi kesimpulannya, skala utama ditambahkan dengan skala yang di bawahnya ini ataupun skala tambahannya kalau ada, kalau tidak ada ya tidak usah ditambahkan 0,5, dan ditambah dengan skala timbel. Skala timbel 0,29, skala utama 17 mili, berarti 17 mili ditambahkan 0,29 mili. Jadi total dari hasil pengukurannya adalah 17,29 mili. Nah, misal ya, ini misalkan kita putar lagi ya. Kita putar acak ya. Kita putar acak. Nah, seperti ini ya. Kita putar acak, kemudian hasil pengukurannya menunjukkannya seperti ini, maka bisa kita baca. Di sini 15, 16, 17. Yang skala di bawahnya ini belum kelihatan, ataupun ini sudah melewati tapi yang ini belum, yang bawah lagi belum kelihatan. Dan di sininya 0. Berarti 17 ditambahkan skala yang di bawahnya ini juga 0, dan juga yang skala timbelnya juga 0, maka hasil pengukurannya adalah 17 mili. Itu tadi adalah penjelasan mengenai offset micrometer atau micrometer screw. Jika kalian ada pertanyaan ataupun masih bingung dengan materinya, silahkan bisa ditanyakan. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.